untuk proses pembuangan BAB atau defekasi peristaltik usus menjadi normal, sehingga BAB-nya menjadi normal. Seperti yang kita tahu ya, penyakit Hirschsprung itu kan ada kelainan bawaan di mana segmen usus itu tidak ada sarafnya pada segmen tertentu, sehingga ya tata laksana utamanya untuk penyembuhannya ya kita harus menghilangkan itu segmen usus yang tidak ada sarafnya, sehingga nanti usus yang ada sarafnya kita sambungkan untuk ke anus, sehingga targetnya adalah bisa buang air besar secara seperti orang normal biasa. Ya, untuk pada dasarnya karena kelainan Hirschsprung sendiri itu adalah karena tidak ada saraf pada segmen saraf, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan membuang segmen usus yang tidak ada sarafnya, sehingga memang perlu dilakukan tindakan operatif untuk menghilangkan itu. Memang ada beberapa teknik tergantung dari seberapa panjang segmen usus yang tidak ada sarafnya itu. Untuk penanganan penyakit Hirschsprung sendiri tadi berdasarkan dari seberapa panjang atau seberapa segmen usus tidak ada sarafnya itu, melihat seberapa panjangnya. Biasanya kita lakukan dengan pemeriksaan ronsen coloning loop ya. Dengan itu kita bisa melihat seberapa panjang segmen usus. Kalau usus yang tidak ada sarafnya itu pendek, dan ini memang banyak terjadi, yaitu segmen usus sangat pendek yang tidak ada sarafnya, maka teknik operasinya bisa dilakukan hanya satu tahap. Satu tahap itu artinya dilakukan operasi melalui anus satu tahap saja. Tapi jika segmen itu panjang, bisa dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama dilakukan stoma, pembuatan stoma di perut. Kemudian tahap berikutnya adalah dilakukan pull through. Jadi usus yang tidak ada segmennya dibuang, kemudian usus yang ada sarafnya kita turunkan, disambungkan ke anus. Kalau untuk pemulihan sendiri sebenarnya ini akan tergantung dari teknik yang dilakukan seperti apa. Apakah teknik operasi yang satu tahap atau dua tahap tadi. Sebenarnya sih kondisi anak jika kondisinya baik, untuk pemulihan tidak perlu waktu lama. Biasanya sih hanya rata-rata ya, kalau memang perawatannya itu di antara 1 hari 2 hari sudah baik, biasanya sudah bisa pulang, bahkan bisa makan seperti biasa setelah operasi. Pada dasarnya sih kalau kita sudah melakukan tata laksana dengan baik dan benar, fungsi defekasinya atau BAB-nya juga sudah berjalan dengan baik, ya makanannya sih sudah seperti makanan biasa ya. Tumbuh kembang anak makanannya juga sama dengan anak-anak yang biasa. Tapi memang akan lebih disarankan jika dia makanannya dengan tinggi serat, seperti sayur, buah, protein, gitu juga perlu diseimbangkan, sehingga untuk proses defekasi atau BAB-nya menjadi lebih baik prosesnya. Tapi pada prinsipnya makanannya nanti seperti anak-anak biasa yang lain gitu. Obat pencahar itu sebenarnya hanya untuk membantu pada saat dia terjadi gangguan defekasi atau BAB-nya, tapi bukan menyelesaikan masalah. Karena pada Hirschsprung masalah utamanya adalah usus yang tidak ada sarafnya, itu yang harus dilakukan tata laksananya. Jadi pencahar itu tidak mengatasi permasalahan utamanya, tapi memang bisa membantu pada saat terjadi gangguan defekasi atau BAB-nya. Tapi prinsip utamanya penanganannya adalah dengan tadi segmen usus yang tidak ada sarafnya dihilangkan, segmen usus yang ada sarafnya diturunkan, disambungkan ke anus, sehingga untuk proses pembuangan BAB atau defekasi peristaltik usus menjadi normal, sehingga BAB-nya menjadi normal.